Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Julisar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu penerapan Sistem Development Lifecycle dalam pengembangan Sistem Enterprise Resource Planning pada Indomaret. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yusen Ramadhani dengan NIM 2023-758. Kenalkan, nama saya Stefan Alexi Matupang dengan NIM 2023-766. Kenalkan, nama saya Natasha Ardelia dengan NIM 2023-773. Perkenalkan, nama saya Sasa Belinda Room dengan NIM 2023-778. Perkenalkan, saya Kiryani Yudia Putri dengan NIM 2023-779. Kenalkan, nama saya Salsabila Nuraini dengan NIM 2023-782. Oke, di sini kami akan membahas tentang bab 1, pendahuluan. Next slide. Jadi di sini ada latar belakang tentang PT Indomaret, yaitu PT Indomarko Prismatama atau Indomaret merupakan salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang terus berekspansi hingga memiliki ribuan gerai di berbagai daerah. Semakin luasnya jangkauan tersebut membuat kebutuhan terhadap sistem informasi yang rapi, cepat, dan saling terintegrasi menjadi semakin penting. Setiap aktivitas operasional, mulai dari pencatatan stok, transaksi di kasir, hingga distribusi barang perlu berjalan lancar agar pelayanan kepada pelanggan itu tetap optimal. Untuk menjaga kelancaran itu, Indomaret menggunakan pendekatan System Development Lifecycle atau SDLC dalam proses pengembangan sistem informasinya. Melalui SDLC, setiap sistem dirancang dan dikembangkan melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, sampai pada pemeliharaan atau maintenance. Pendekatan ini memastikan bahwa aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan, mudah digunakan dan mampu mendukung kegiatan operasional di toko maupun di pusat distribusi. Next. Sebelumnya. Penerapan SDLC juga terlihat pada pengembangan berbagai aplikasi internal, seperti sistem manajemen stok, sistem layanan mandiri, hingga pembelian virtual yang membantu mempercepat pelayanan dan mengurangi antrian. Dengan proses pengembangan yang terstruktur, resiko kesalahan itu dapat ditekan dan di Indomaret dapat menjaga kualitas layanan di seluruh gerainya. Di tengah persaingan retail yang semakin ketat dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, pemanfaatan SDLC memberikan fondasi yang kuat bagi Indomaret untuk terus berinovasi. Sistem yang dikelola dengan baik tidak hanya mendukung kegiatan operasional, tetapi juga membantu Indomaret mempertahankan daya saing dan meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan di era digital saat ini. Next. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi sistem informasi Indomaret sebelum dilakukan pengembangan dan apa saja permasalahan yang muncul dalam operasionalnya. Yang kedua, mengapa Indomaret itu membutuhkan penerapan SDLC dalam pengembangan sistem informasinya. Yang ketiga, bagaimana tahapan SDLC mulai dari planning hingga maintenance diterapkan dalam proses pengembangan sistem di Indomaret. Yang keempat, sistem informasi baru yang dikembangkan melalui SDLC mampu memberikan dampak apa saja terhadap operasional Indomaret. Dan yang kelima, apa manfaat yang dirasakan perusahaan setelah sistem yang baru diimplementasikan dan apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk pengembangan yang lebih lanjut. Next slide. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 5 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi permasalahan utama pada sistem informasi Indomaret sebelum adanya pengembangan SDLC. Yang kedua, untuk menjelaskan penerapan setiap tahap SDLC dalam pengembangan sistem di Indomaret. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas sistem baru setelah SDLC diterapkan. Yang keempat, untuk mengetahui dampak sistem baru terhadap operasional dan pelayanan Indomaret. Yang kelima, untuk memberikan gambaran bagaimana SDLC dapat menjadi metode yang tepat untuk pengembangan sistem di perusahaan retail besar.
Lalu ada manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama manfaat akademis, untuk menambah referensi ilmiah mengenai penerapan metode SDLC dalam pengembangan sistem informasi pada industri retail besar. Menyediakan studi kasus konkret tentang bagaimana tahapan SDLC digunakan untuk menyelesaikan permasalahan stok, laporan, dan integrasi data pada perusahaan retail. Lalu yang kedua, ada manfaat praktis atau industri. Memberikan gambaran bagi pelaku industri mengenai pentingnya pengembangan sistem yang terstruktur dan bertahap melalui SDLC. Yang kedua, menjadi acuan bagi perusahaan retail lain dalam menerapkan SDLC untuk meningkatkan kecepatan pelaporan, akurasi data, dan efisiensi operasional. Lalu memberikan contoh bagaimana sistem terintegrasi dapat memperbaiki alur distribusi dan pengendalian persediaan. Lalu yang ketiga, ada manfaat bagi mahasiswa, meningkatkan pemahaman mengenai penerapan teori SDLC dalam kasus nyata di perusahaan besar seperti Indomaret, dan melatih kemampuan analitis dalam mengidentifikasi masalah sistem dan memahami proses pengembangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven. Oke, di sini selanjutnya ada bab 2 landasan teori. Yang pertama ada pengertian dari sistem informasi. Di sistem informasi ini tuh istilah yang paling relevannya itu adalah SDLC atau System Development Life Cycle. Di sini SDLC itu mencakup pengaturan dan pengelolaan berbagai komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, manusia, dan proses yang membentuk suatu sistem. Selain itu, sistem dapat melibatkan tugas seperti pelatihan organisasi, serta perubahan kebijakan manajemen. Hal-hal yang tidak selalu termasuk dalam pengembangan perangkat lunak semata. Lalu, menurut Romney dan Steinberg, di buku Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi 2021, sistem informasi akuntansi itu merupakan bagian dari sistem informasi yang berfungsi mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan data terkait aktivitas bisnis. Jadi AIS ini tuh dirancang untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal guna mendukung proses operasional, pengandalan internal, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. AIS memiliki peran penting dalam menjaga akurasi data terkait penjualan, persediaan, dan penerimaan kas. Next. Lalu ada pengertian dari SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle ini tuh adalah proses, model, dan metodologi yang digunakan untuk mendesain dan membangun perangkat lunak. Jadi SDLC ini tuh memberi langkah-langkah sistematis bagi engineer dan developer dalam merancang serta mengelola software. Tujuan utama dari SDLC ini tuh adalah menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder, serta bertujuan untuk memproduksi software dengan kualitas tinggi dan biaya rendah, menjadi proses yang efisien dari segi waktu dan biaya, meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan menyeluruh, menyediakan kerangka manajemen yang sistematis dengan keluaran spesifik di tiap tahap, memastikan seluruh pemangku kepentingan menyetujui persyaratan awal dan tujuan pengembangan. Next. Di sini Romney dan Steinberg menjelaskan bahwa pengembangan sistem informasi termasuk sistem yang digunakan dalam proses penjualan dan pengelolaan persediaan memerlukan pendekatan yang terstruktur. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah SDLC. Jadi pendekatan itu memastikan sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna, menghasilkan informasi yang akurat, serta mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Next. Kemudian ada tahapan dari SDLC. Di sini SDLC terdiri dari beberapa tahap yang menggunakan proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemeliharaan berkelanjutan.
Yang pertama ada planning atau perencanaan. Ini tuh tahap perencanaan merangkum persyaratan dalam pembuatan software baru atau peningkatan sistem yang ada. Sini tuh meliputi analisis biaya manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Tim mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder seperti pelanggan, manajer, dan ahli teknis. Hasilnya berupa dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Tahap ini juga mencakup identifikasi risiko atau skenario terburuk yang mungkin terjadi. Lalu tahap kedua ada analisis atau analisis masalah. Analisis kebutuhan merupakan syarat paling mendasar dalam SDLC. Di sini tuh tim mengumpulkan seluruh input yang relevan, seperti pelanggan, industri, sales, dan programmer. Lalu fokus utamanya adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem sebelumnya. Evaluasi sistem lama dilakukan untuk memastikan peningkatan pada sistem yang baru. Next. Lalu tahap ketiga ada desain atau perancangan. Di tahap ini tuh teknisi mengidentifikasi solusi optimal untuk membangun perangkat lunak. Sini menentukan integrasi modul, pilihan teknologi, dan alat pengembangan, lalu merancang integrasi perangkat lunak baru dengan infrastruktur TI yang sudah ada. Hasilnya itu berupa desain dokumen spesifikasi. Sangat penting untuk mengumpulkan feedback dari semua pihak terkait agar tidak terjadi biaya tambahan atau kegagalan proyek. Lalu tahap keempat ada development atau pengembangan. Di tahap ini itu berfokus pada penulisan kode berdasarkan rancangan. Tugas pengodean itu dipecah menjadi bagian kecil agar mudah dikelola. Jika tahap perancangan jelas dan rinci, pengembangan dapat berjalan lebih lancar meskipun tahap merupakan tahap yang kompleks. Lalu yang kelima ada tahap testing, pengujian. Ini tuh dilakukan secara otomatis maupun manual. Bertujuan memastikan produk bebas cacat dan sesuai permintaan klien. Lalu meliputi pemeriksaan kesalahan perangkat lunak dan kesesuaian kebutuhan pengguna. Lalu ini pengujian sering dilakukan paralel dengan pengembangan. Next. Ada tahap ke-6, implementation atau implementasi. Di tahap ini itu merupakan peluncuran perangkat lunak ke lingkungan produksi. Di sini melibatkan pemindahan build dari lingkungan pengujian ke produksi, termasuk aktivitas pengemasan, konfigurasi, dan pemasangan perangkat lunak. Lingkungan pengujian dan produksi dibuat terpisah agar pengguna tidak terganggu selama pembaruan. Lalu tahap yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Di tahap ini tuh berfokus pada pemeliharaan sistem, meliputi perbaikan bug, penanganan keluhan pengguna, dan pengelolaan perubahan. Tim juga memantau performa, keamanan, dan pengalaman pengguna. Pemeliharaan sangat penting karena teknologi dan kebutuhan pengguna terus berkembang. Next. Lalu kemudian ada implikasi SDLC dalam sistem informasi akuntansi. Di poin pertama ada penegasan peran kualitas data pada setiap tahap SDLC. Romney dan Steinberg itu menekankan bahwa setiap sistem informasi harus mampu menghasilkan data yang akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu. Lalu di poin kedua ada penegasan pentingnya pengendalian internal pada SDLC. Romney dan Steinberg menggarisbawahi bahwa sistem informasi yang baik tidak hanya berfungsi memproses transaksi, tetapi juga melindungi aset organisasi, serta mencegah dan mendeteksi kesalahan maupun kecurangan. Di poin ketiga ada penegasan kebutuhan dokumentasi pada SDLC.
Menurut Romney, dokumentasi yang lengkap diperlukan agar sistem dapat dioperasikan, diawasi, dan diperbarui secara efektif. Next. Di poin keempat, ada penegasan kesesuaian sistem dengan proses bisnis. Romney dan Steinberg menjelaskan bahwa sistem informasi harus selaras dengan proses bisnis organisasi agar mampu mendukung tujuan operasional dan strategis. Di poin kelima, penekanan pada uji validasi dan keandalan sistem. Nah, pengujian dalam SDLC sangat terkait dengan konsep reliabilitas dan validalitas yang disoroti oleh Romney dan Steinberg. Next. Oke, Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya masuk ke 2.5 di bagian sistem retail, POS, inventory management, dan supply chain. Di poin 25.1 membahas mengenai point of sale atau POS. Jadi, POS adalah sistem utama retail untuk mencatat transaksi secara real-time, memproses pembayaran, dan mengumpulkan data penjualan, di mana POS ini menjadi sumber data yang paling penting untuk proses pengendalian stok dan perencanaan pembelian. Nah, pada fase sistem analisis, POS dianalisis untuk memahami kebutuhan informasi pengguna dan bagaimana data digunakan untuk keputusan taktis atau strategis. Di dalam Indomaret ini, POS terhubung ke pusat data, sehingga setiap transaksi langsung memperbarui stok dan memicu proses replenishment, di mana POS ini mendukung prinsip informasi yang timely, reliable, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya di 2.5.2 di bagian inventory management system. Di sini inventory management system adalah kegiatan mengelola aktivitas persediaan seperti stock of name, reorder point, safety stock, dan biaya persediaan. Di dalam SDLC, di mana membutuhkan analisis dokumen seperti input atau output data, dan juga kebutuhan pengendalian internal. Nah, pada fase sistem survei, hal yang dianalisis yaitu aliran barang dan informasi, kebijakan pemesanan, dan juga kesesuaian sistem dengan operasi aktual. Nah, di dalam Indomaret, inventory management ini terintegrasi dengan POS, sehingga setiap penjualan mengurangi stok otomatis dan mengirim sinyal replenishment ke gudang. Tujuan utamanya adalah reliabilitas, fleksibilitas, dan juga memenuhi permintaan pelanggan dengan ketersediaan yang tinggi. Selanjutnya di 2.5.3 di sini membahas mengenai supply chain management atau SCM, di mana SCM retail ini dia mengkoordinasikan toko, gudang, dan juga pemasok. Di dalam SDLC ini fokus pada integrasi antar subsistem dan pengurangan hambatan komunikasi. Sistem SCM ini harus mampu menyediakan data permintaan harian, mempermudah pengiriman order dari toko ke gudang, mendukung perencanaan pembelian kantor pusat. Jadi analisis SCM ini dia menekan alur permintaan dari toko menuju gudang dan pusat pembelian. Pada tahap konseptual desain dipertimbangkan beberapa hal, seperti integrasi otomatis permintaan toko pemasok, sistem pemesanan otomatis, dan juga dashboard monitoring supply chain. Di dalam Indomaret, SCM ini didukung integrasi real-time antara pos, gudang, dan juga pemasok. Saat stok menurun, sistem memicu pemesanan ulang otomatis dan juga meningkatkan efisiensi distribusi dan ketersediaan barang. Selanjutnya, di 2.6 membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP pada industri retail. ERP adalah sistem informasi yang menghubungkan fungsi bisnis seperti penjualan, persediaan keuangan, SDM, dan logistik dalam satu platform, di mana ini memungkinkan aliran data yang konsisten dan dapat diakses seluruh unit dalam kebutuhan. Di sini ada peran ERP dalam industri retail. Ada 4. Yang pertama yaitu mengelola ribuan SKU. Yang kedua, mengkoordinasikan pengiriman barang antara gudang. Yang ketiga, mendukung pencatatan transaksi keuangan. Yang keempat, membantu perencanaan kebutuhan barang berdasarkan tren penjualan. Di sini ERP dalam kerangka SDLC yaitu untuk mempertimbangkan pada tahap konseptual desain saat memilih, membeli sistem jadi, mengembangkan in-house atau outsourcing. Nah, di sini dia ERP ini juga berperan sebagai tulang punggung sistem retail, sehingga pada physical design perlu diterapkan struktur database, alur transaksi, dan juga mekanisme kontrol internet. Nah, pada tahap operation dan maintenance, ERP ini dipelihara untuk menyesuaikan perubahan proses bisnis dan juga perkembangan teknologi. Nah, di sini terdapat penerapan ERP di Indomaret. Jadi, ERP ini dia mengintegrasikan data dari seluruh toko, gudang, dan juga kantor pusat untuk membantu mengontrol perputaran barang, biaya operasional, dan juga perencanaan pembelian dalam skala besar.
Di sini pemeliharaan sistem berkelanjutan memastikan ERP ini tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis modern tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh teknologi pada perusahaan retail besar. Yang pertama ada Electronic Data Interchange atau EDI, di mana retail besar seperti Indomaret menggunakan EDI untuk bertukar purchase order, invoice, dan juga konfirmasi pengiriman secara otomatis dengan pemasok. Pada physical design, EDI ini disesuaikan agar terhubung ke ERP. Lalu pada implementation diintegrasikan untuk mempercepat proses pemesanan barang. Lalu yang kedua ada barcode dan RFID, di mana di Indomaret ini juga dia memakai barcode dan RFID. Untuk barcode ini fungsinya untuk mempercepat transaksi kasir, sedangkan kalau RFID ini untuk membantu pengecekan stok di gudang dan juga di toko. Pada sistem analisis ini ditentukan jenis barcode atau RFID-nya, dan pada desain cost serta inventory disiapkan agar kompatibel. Selanjutnya yang ketiga ada Business Intelligence atau BI. Nah, untuk pengelolaan data penjualan harian, Indomaret ini menggunakan data warehouse dan juga Business Intelligence, di mana BI ini membutuhkan struktur data yang dirancang sejak konseptual dan physical design. Lalu digunakan pada operations untuk analisis tren penjualan, promo, dan juga keputusan ekspansi toko. Selanjutnya ada self-service kioski dan mobile apps, di mana Indomaret ini juga mengembangkan self-service kioski dan mobile apps, misalnya seperti untuk loyalty, pembayaran, dan juga pemesanan. Jadi, aplikasi ini terhubung dengan POS dan juga ERP melalui API agar data pelanggan dan transaksi ini tetap konsisten. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada Automated Replenishment System, yaitu Indomaret memakai Automated Replenishment System untuk menentukan pesanan otomatis berdasarkan pola penjualan tiap toko. Pada setiap analisis historis, pada desain dibuat algoritmanya, dan pada operation system diperbarui agar stok tetap tersedia sesuai permintaan. Selanjutnya masuk ke bab 3 akan dibahas oleh Saksi. Oke, selanjutnya. Next. 3.1 gambaran umum PT Indomaret Corp. Prismatama atau Indomaret adalah jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1988 dan kini memiliki lebih dari 22.869 gerai di 32 provinsi, didukung 42 pusat distribusi dan sekitar 190.000 karyawan. Perusahaan menyediakan lebih dari 5.000 produk dan mengembangkan berbagai submerek seperti Indomaret Point, Indomaret Fresh, serta layanan digital Klik Indomaret. Untuk mengelola operasinya, Indomaret menggunakan sistem informasi terintegrasi seperti ERP yang mencakup CRM, SCM, KM, dan PRM, serta memanfaatkan BI dan BA untuk analisis data, prediksi permintaan, dan optimalisasi promosi. Terus di sini ada relevansi SDLC dalam pengembangan sistem ERP Indomaret. Kompleksitas operasional Indomaret menunjukkan perlunya pendekatan SDLC yang terdiri dari sistem analisis, conceptual design, physical design, implementation and completion, serta operation and maintenance. SDLC membantu memastikan ERP sesuai kebutuhan, layak secara ekonomi, dan diterima karyawan. Penerapan dimulai dari analisis kebutuhan, desain sistem oleh tim multidisiplin, studi kelayakan seperti NPV dan IRR, hingga manajemen perubahan. Contoh keberhasilan seperti Klik Indomaret menunjukkan bagaimana SDLC mendukung efisiensi dan pengendalian terpusat. Selanjutnya, strategi dan dampak jangka panjang. Indomaret terus berinovasi melalui e-learning dan integrasi ETL untuk data warehouse. Penerapan SDLC mendukung critical success factor seperti dukungan manajemen puncak, keterlibatan pengguna, dan perencanaan yang matang. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional, keuangan, dan SDM, serta memperkuat daya saing Indomaret dalam industri retail yang dinamis. Selanjutnya. Next. Selanjutnya, permasalahan sistem sebelum pengembangan ERP pada Indomaret. Sebelum ERP diterapkan, Indomaret menghadapi berbagai kendala pada sistem informasi dan manajemennya, seperti tidak akurat stok, keterlambatan laporan, kurangnya integrasi sistem, serta inefisiensi distribusi. Masalah-masalah ini tuh menghambat respon cepat terhadap perubahan pasar dan menjadi fokus utama dalam fase sistem analisis SDLC untuk menyusun kebutuhan sistem baru yang lebih terintegrasi dan efisien.
Terus di sini 321 tidak akuratan stok, yaitu ketergantungan pada pencatatan manual dan sinkronisasi terbatas antar gerai, menyebabkan perbedaan antara stok fisik dan data pos. Hal ini memicu overstock, barang lambat laku, dan out of stock barang populer. Kesalahan input manual dan kurangnya data penjualan real time memperbesar ketidaksesuaian. Pada tahap konseptual desain SDLC diperlukan perancangan database terintegrasi untuk mengatasi masalah ini. Terus selanjutnya keterlambatan laporan. Proses penyusunan laporan memerlukan waktu lama akibat input manual dan laporan periodik yang tidak fleksibel. Volume transaksi besar membuat laporan sering tertunda, menghambat analisis tren dan keputusan manajerial. Masalah tambahan seperti perbedaan harga dengan pos serta pengelolaan petty cash menambah ketidakkonsisten. Physical design dalam SDLC dapat menyediakan sistem pelaporan otomatis dan real time. Next. Itu selanjutnya kurangnya integrasi sistem. Sistem sebelum ERP masih berjalan terpisah antara penjualan SDM, keuangan, dan logistik, sehingga terjadi duplikasi dan inkonsistensi data. Keterhubungan ke database pusat terbatas belum ada proses ETL untuk data warehouse yang menghambat analisis menyeluruh. Dalam SDLC, Steering Committee berperan memastikan integrasi melalui perencanaan proyek yang terstruktur. Selanjutnya itu inefisiensi distribusi. Distribusi dari pusat distribusi ke gerai kurang efisiensi, kurang bergantung pada jalur manual dan data inventaris yang tidak akurat. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengiriman dan pemrosesan logistik. Visibilitas rantai pasok real time terbatas sehingga koordinasi dengan supplier tidak optimal. Implementasi and conversion PSDLC dapat memperbaiki proses distribusi melalui otomatis dan pelatihan pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Selanjutnya di 3.3 itu identifikasi kebutuhan dan alasan pengembangan sistem baru pada Indomaret. Pertama adalah perubahan user dan juga kebutuhan bisnis. Jadi kebutuhan pengguna semakin kompleks seiring bertambahnya gerai di Indomaret. Jadi sistem lama tuh nggak dukung transaksi cepat, update stok real time, dan juga integrasi harga dan promo, serta laporan otomatis. Jadi sistem baru diperlukan untuk mendukung analisis data dan operasional dalam skala yang besar. Yang kedua ada perubahan teknologi. Kemajuan teknologi seperti cloud, mobile apps, IoT, dan juga big data nggak dapat nih diakomodasi oleh sistem lama. Jadi untuk tetap kompetitif dan efisien, Indomaret harus menggunakan teknologi yang modern dan juga scalable. Yang ketiga ada perbaikan proses bisnis. Proses bisnis lama dan tidak efisien seperti stok sering tidak akurat, laporan lambat, distribusi tidak tepat, dan juga data tidak real time. Jadi ERP membantu otomatisasi dan juga integrasi seluruh proses dari pembelian hingga penjualan. Yang keempat ada keunggulan kompetitif. Jadi sistem baru memungkinkan pembaruan harga dan juga promo cepat, ketersediaan stok lebih terjaga, serta layanan kasir lebih cepat dan program loyalitas lebih personal. Hal ini membantu Indomaret untuk lebih unggul dalam persaingan retail. Yang kelima ada peningkatan produktivitas. Jadi pekerjaan manual yang memakan waktu dapat diotomatisasi, seperti produktivitas kasir, supervisor, gudang, dan kantor pusat meningkat karena data lebih cepat dan juga akurat, sehingga operasional lebih efisien. Yang keenam ada integrasi sistem. Jadi sistem lama terpisah-pisah seperti pos, inventory, gudang, dan juga keuangan. Sehingga ERP itu menyatukan semua modul dalam satu platform sehingga data konsisten dan juga pengambilan keputusan lebih cepat dan juga tepat. Yang terakhir, sistem lama yang sudah usang. Jadi performa sistem lama itu menurun, biaya perawatan meningkat, dan juga sulit untuk di-upgrade. Sehingga sistem baru dipilih karena lebih efisien, scalable, dan juga mendukung kebutuhan jangka panjang. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan membahas 3.4, yaitu penerapan SDLC pada Indomaret. Tahap pertama adalah sistem analisis. Jadi, Indomaret ini melakukan sistem analisis untuk mengevaluasi kebutuhan sistem inventory, pos, dan supply chain. Nah, hasil analisis ini menunjukkan beberapa masalah utama, seperti pos lama tidak mampu mengirim data secara real time, sehingga stok tidak sinkron dan sering terjadi stock out. Lalu juga proses pembaruan stok masih manual sehingga memperlambat distribusi dan ketidaksesuaian data antara toko dan gudang yang menghambat pengambilan keputusan. Nah, melalui observasi toko, analisis data penjualan, serta wawancara dengan staf dan juga pemasok, Indomaret kemudian menetapkan kebutuhan sistem baru yang mencakup integrasi stok otomatis, pelacakan barang dari pemasok hingga toko, pemantauan permintaan per SKU, dan pengiriman data secara real time. Nah, seluruh poin tersebut menjadi dasar penyusunan rancangan ERP untuk meningkatkan akurasi stok dan efisiensi supply chain secara keseluruhan. Next.
Ya, yang kedua ada conceptual design. Jadi pada tahap conceptual design, Indomaret ini belum membuat sistem secara teknis, tapi menyusun gambaran besar tentang bagaimana sistem ERP akan bekerja untuk mendukung persediaan, pos, dan juga supply chain. Nah, Indomaret ini menentukan bahwa sistem pos harus terhubung otomatis ke server pusat agar data penjualan dan stok selalu real time. Lalu sistem auto replenishment digunakan agar pemesanan barang bisa terjadi secara otomatis berdasarkan dengan kebutuhan toko. Dibuat juga alur data terintegrasi, mulai dari transaksi pos, ke pembaruan stok pusat, ke permintaan barang toko, lalu pemrosesan di gudang, dan yang terakhir ke pemesanan ke pemasok. Lalu juga disusun use case untuk proses inventory seperti penerimaan barang, pengajuan goods request berdasarkan bill of material, dan pembaruan status barang otomatis. Nah, Indomaret juga merancang integrasi GPS untuk mengoptimalkan rute distribusi, terutama ke area yang jauh. Untuk teknologinya dipertimbangkan 3 pilihan, yaitu membangun ERP sendiri, atau memakai ERP yang sudah ada, atau menggunakan cloud seperti Amazon Web Service. Next. Oke, selanjutnya ada tahap physical design. Jadi pada tahap physical design, Indomaret nih mulai mengubah rancangan konseptual menjadi spesifikasi teknis yang siap diterapkan. Fokusnya adalah bagaimana sistem ERP akan dibangun secara nyata. Hal yang dilakukan Indomaret pada tahap ini yaitu mendesain database untuk menyimpan data stok, transaksi pos, vendor, pergerakan barang, dan juga keuangan, menyusun ERD atau Entity Relationship Diagram yang mencakup proses procurement, penjualan, retur, dan pencatatan keuangan, mendesain ulang antarmuka pos agar lebih mudah digunakan, lengkap dengan fitur scan barcode, retur barang, dan tutup kasir, menghubungkan pos langsung ke database pusat sehingga stok otomatis berkurang setiap ada transaksi, menyusun pengaturan keamanan seperti hak akses berbeda untuk kasir, kepala toko, supervisor, dan juga gudang, serta enkripsi data, juga merancang integrasi jaringan distribusi dengan 12 pusat logistik, sehingga sistem dapat secara otomatis mengirim permintaan stok ke warehouse dan pemasok saat stok toko menipis. Next. Selanjutnya ada di tahap implementation and conversion. Nah, pada tahap ini, Indomaret mulai menerapkan dan menjalankan sistem ERP baru yang telah dirancang. Prosesnya itu mencakup pengembangan dan coding, yaitu membuat pos versi baru, modul inventory real time, dan juga sistem auto ordering yang otomatis mengirim permintaan barang ke distribution center saat stok minimum. Yang kedua, melakukan testing di beberapa toko, memastikan koneksinya stabil, transaksinya tercatat secara akurat, stok terupdate cepat, dan integrasi pos server warehouse vendornya berjalan lancar. Lalu yang ketiga ada digitalisasi SCM, data penerimaan barang di gudang otomatis memperbarui status di ERP dan memicu pengeluaran barang sesuai permintaan toko. Lalu juga ada training atau pelatihan untuk kasir, kepala toko, dan staf gudang tentang menggunakan pos baru, retur barang, dan alur replenishment otomatis. Lalu juga ada data conversion atau migrasi data, yaitu memindahkan data stok lama, daftar barang, supplier, harga, promo, dan riwayat transaksi ke sistem ERP baru, dan melakukan deployment bertahap ke seluruh gerai setelah sistem stabil. Hasilnya, sistem ERP baru dapat bekerja penuh dan terintegrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat replenishment, serta meningkatkan efisiensi operasional Indomaret. Selanjutnya akan dibahas oleh Salsabila Dinda. Oke, selanjutnya ada operation and maintenance. Pada tahap ini, sistem ERP yang sudah dijalankan mulai digunakan secara penuh di seluruh gerai Indomaret. Tim IT bertugas memantau, memperbaiki, dan memelihara sistem agar tetap stabil dan sesuai kebutuhan bisnis. Layanan bantuan seperti helpdesk disediakan untuk menangani masalah pos, sinkronasi data, atau akses sistem. ERP membantu memantau pola penjualan dan kebutuhan stok, mengoptimalkan persediaan barang fast moving, serta mendukung pengiriman tepat waktu melalui integrasi GPS. Sistem juga memperkuat pengendalian internal seperti pencatatan kas yang kini otomatis dan akurat. Tim IT secara rutin melakukan update data seperti harga, promo, katalog, dan kategori stok, memperbaiki error seperti kesalahan barcode, mismatch stok, atau keterlambatan distribusi. Setiap masalah dianalisis menggunakan data real-time agar keputusan cepat dan tepat. Jika muncul kebutuhan baru seperti integrasi dengan Klik Indomaret atau fitur tambahan, maka pengembangan tersebut akan masuk kembali ke siklus SDLC berikutnya. Tahap ini memastikan ERP tetap relevan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan operasional Indomaret. Next.
Lalu selanjutnya di sini ada Gantt chart yang menggambarkan timeline pengembangan sistem menggunakan metode SDLC selama 12 bulan. Namun bukan berdasarkan data Indomaret asli karena tidak terdapat informasi publik yang didokumentasikan oleh perusahaan tersebut, tetapi merupakan perkiraan durasi umum proyek SDLC. Setiap tahap ditampilkan dalam bentuk batang horizontal yang menunjukkan kapan tahap dimulai dan berapa lama tahap tersebut berlangsung. Di sini ada planning yang dilakukan pada bulan pertama. Fase ini tuh dilakukan identifikasi masalah, tujuan proyek, ruang lingkup, dan juga estimasi sumber daya. Lalu yang kedua ada fase analisis, dilakukan pada bulan pertama hingga bulan ketiga. Fase analisis dimulai setelah perencanaan. Di sini dilakukan pengumpulan kebutuhan pengguna dan analisis proses bisnis untuk memahami apa yang harus disediakan oleh sistem. Lalu ada desain yang dilakukan pada bulan ketiga hingga keenam. Tahap perencanaan ini berlangsung selama 3 bulan. Kegiatannya meliputi desain arsitektur sistem, database, antarmuka pengguna, serta perencanaan integrasi modul. Lalu ada implementation yang dilakukan pada bulan ke-6 sampai bulan ke-9. Pada fase implementasi ini, sistem mulai dibangun atau coding sesuai desain yang telah disetujui. Pengujian awal juga biasanya mulai dilakukan pada tahap ini. Lalu ada tahap testing yang dilakukan pada bulan ke-9 hingga bulan ke-11. Setelah implementasi dilakukan, pengujian itu dilakukan untuk memastikan sistem bebas dari error dan siap digunakan. Meliputi sistem testing, integration testing, dan user acceptance test atau UAT. Lalu yang terakhir ada maintenance yang dilakukan pada bulan ke-11 hingga ke-12. Sistem yang telah digunakan akan dipantau, diperbaiki jika ada bug, dan dapat ditambah fitur sesuai kebutuhan operasional. Next. Nah, tujuan pembuatan Gantt chart itu ada 3. Yang pertama, memberikan gambaran visual alur dan durasi setiap tahap proyek. Yang kedua, menampilkan aktivitas SDLC secara jelas, termasuk urutan pekerjaan dan estimasi waktu. Yang ketiga, menunjukkan batasan dan waktu mulai selesai setiap fase. Lalu ada manfaat untuk proyek. Mengidentifikasi ketergantungan antar tahap agar potensi hambatan dapat diprediksi lebih awal. Lalu membantu tim memahami prioritas dan alur kerja proyek. Lalu mengontrol dan memonitor progres proyek agar tetap sesuai jadwal, dan memudahkan manajer proyek membandingkan rencana dengan hasil aktual, lalu mendukung pengambilan keputusan jika diperlukan penyesuaian timeline, menjadi alat komunikasi visual yang mudah dipahami seluruh anggota tim, menjelaskan tanggung jawab tiap anggota berdasarkan timeline, dan meningkatkan koordinasi, efisiensi kerja, dan menjaga kualitas proyek. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Selanjutnya di 3.5 ada dampak dan juga manfaat dari sistem. Yang pertama ada peningkatan akurasi dan juga kecepatan informasi. Jadi integrasi POS dan juga ERP itu membuat seluruh transaksi tercatat secara real time ke database pusat. Nah, sebelum sistem baru diterapkan, pencatatan penjualan dan stok sering tertunda sehingga data nggak sesuai dengan kondisi di toko. Nah, dengan sistem terintegrasi menghilangkan kesalahan input manual dan juga mempercepat aliran informasi. Nah, manfaat untuk organisasi yang pertama ada penguasaan stok lebih tepat dan juga minim selisih. Yang kedua ada identifikasi barang fast moving dan slow movingnya lebih akurat. Yang ketiga keputusan pengadaan, replenishment dan juga promo lebih cepat dan tepat waktu. Yang keempat, ada koordinasi antar divisi lebih sinkron karena memakai data yang sama. Dan yang kelima, mendukung perencanaan strategis dan juga pengendalian biaya berbasis data yang akurat. Yang kedua, ada efisiensi pengelolaan persediaan. Integrasi POS, modul persediaan, dan juga distribusi memungkinkan penerapan auto replenishment, yaitu pemesanan otomatis berdasarkan level stok dan juga pola permintaan. Di sini dampaknya ada, pertama, mengurangi stock out karena sistem memantau level stok secara otomatis. Yang kedua, meminimalkan overstock sehingga biaya penyimpanan dan juga risiko destock itu lebih rendah. Dan terakhir ada meningkatkan akurasi proyeksi persediaan melalui analisis tren dan juga data historis penjualan. Nah, manfaatnya adalah pertama, produk lebih tersedia. Ini meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Yang kedua, perputaran barang lebih optimal karena stok mengikuti permintaan aktual. Yang ketiga, beban kerja pegawai berkurang karena nggak perlu melakukan pengecekan dan pemesanan yang manual. Dan terakhir ada koordinasi dengan gudang lebih efisien karena permintaan tercatat otomatis dan pengiriman bisa dijadwalkan lebih tepat. Next.
Yang ketiga ada optimalisasi distribusi dan juga logistik. Nah, integrasi sistem antar inventory, pembelian, dan juga distribusi sentral atau DC membuat proses distribusi itu lebih cepat, teratur, dan juga efisien. Permintaan dari toko diproses otomatis sesuai stok minimum dan juga maksimum. Sementara DC mengatur jadwal dan juga rute pengiriman dengan bantuan data GPS. Nah, dampaknya adalah distribusi lebih terjadwal dan juga konsisten, rute pengiriman lebih efisien dan juga hemat biaya, dan koordinasi antara DC, supplier, dan juga toko itu lebih lancar. Nah, manfaatnya keterlambatan pengiriman pastinya berkurang. Terus juga biaya logistik yang juga transportasi menurun, respon lebih cepat untuk toko termasuk yang jauh, dan rantai pasok lebih adaptif dan juga tahan dari gangguan. Yang keempat ada peningkatan pelayanan dan juga pengalaman pelanggan. Nah, sistem baru membuat proses transaksi itu lebih cepat, ketersediaan stok juga lebih terjamin, serta informasi harga dan juga promo lebih akurat. Data pelanggan yang terkelola juga mempermudah penanganan keluhan dan pengembangan program loyalitas. Di manfaatnya adalah pertama, pengalaman belanja lebih nyaman, yang kedua citra perusahaan juga meningkat, serta layanan menjadi lebih personal dan juga berbasis data. Next. Dan yang kelima atau terakhir adalah dukungan pengambilan keputusan manajerial. Integrasi data dalam sistem memudahkan manajemen dalam menganalisis penjualan, persediaan, distribusi, dan juga performa toko secara real time. Nah, keputusan dapat dibuat secara cepat dan juga lebih tepat karena berbasis data. Sehingga manfaatnya pertama, analisis trennya lebih akurat, prediksi permintaan lebih presisi, evaluasi kinerja lebih efisien, potensi masalah terdeteksi lebih dini, dan juga perumusan strategi jangka panjang itu lebih kuat. Selanjutnya. Terdapat bab 4 ya untuk penutup. Next. Di sini ada 4.1 kesimpulan. Jadi penerapan ERP melalui tahapan SDLC ini membantu Indomaret nih mengatasi berbagai permasalahan pada sistem lama seperti ketidakakuratan stok, laporan yang terlambat, serta kurangnya integrasi data. Nah, sistem baru yang terintegrasi antara pos, inventory, dan juga distribusi meningkatkan akurasi informasi, efisiensi operasional, kualitas layanan, serta pendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Sehingga secara keseluruhan, ERP ini memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki proses bisnis dan juga meningkatkan ESG Indomaret di industri retail. Nah, di 4.2 sarannya adalah ada 5 saran. Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan data analytics. Jadi, Indomaret perlu memaksimalkan data dari ERP untuk analisis permintaan, perilaku pelanggan, dan juga perencanaan stok agar keputusan bisnis itu lebih tepat dan juga responsif. Yang kedua, ada peningkatan kompetensi SDM secara berkala. Dengan pelatihan rutin bagi kasir, kepala toko, dan staf gudang, itu penting dilakukan agar pemanfaatan fitur ERP itu lebih efektif serta mengurangi kesalahan operasional. Yang ketiga, memperkuat integrasi dengan supplier dan juga layanan digital. Integrasi sistem dengan pemasok, pihak logistik, serta platform seperti Klik Indomaret itu harus terus dikembangkan untuk menciptakan rantai pasok yang lebih cepat dan juga efisien. Yang keempat, ada monitoring dan juga evaluasi sistem yang konsisten. Nah, pemeriksaan performa sistem secara rutin diperlukan untuk memastikan ERP itu tetap stabil, tetap sesuai kebutuhan dan juga mampu menyesuaikan perubahan operasional. Dan terakhir, ada peningkatan infrastruktur teknologi gerai. Jadi, Indomaret perlu memastikan jaringan internet, server, dan juga perangkat pos itu selalu optimal agar sinkronisasi data real time dan proses transaksi tetap lancar di seluruh gerai Indomaret. Lanjutnya. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.